Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Mbak. Insya Allah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, kita kan sudah saling kenal. Ya, kita kan sudah saling kenal. Bagaimana biar lebih akrab? Kita kenalan lagi yuk, tapi dengan games. Gimana? Setuju? Ya. Setuju, Mbak. Oke, gamenya gini ya. Dengan warna, misalkan saya Jana milih warna ungu, berarti Jana ungu. Kemudian dilanjut misalnya Rina milih warna putih, berarti Rina putih. Bisa dipahami? Ya, paham Mbak. Oke, kita mulai ya. Oke, Jana ungu. Umi pink. Wisnu hitam. Rina hijau. Rika biru. Oke, sip, mantap. Nah, kita semua sudah akrab ya. Jadi perkenalan dulu secara nama penuh saya Nurjana. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok dalam bimbingan kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, sebelum kita mulai pada intinya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya bimbingan kelompok pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Mohon tolong Mbak Umi, tolong di-mute dulu ya. Tolong di-mute dulu. Oke, sudah. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu Mbak. Belum tahu Kak, karena baru pertama kali ikut bimbingan kelompok. Oke. Kalau belum ada yang tahu, saya akan kasih tahu ya. Bimbingan kelompok adalah bimbingan kelompok itu mengajak kita untuk saling bertukar pendapat gitu tentang materi yang akan kita bahas nanti. Di sini kita semua tidak perlu malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Nah, dan tidak boleh saling mencela bila ada yang diungkapkan temannya. Karena bimbingan kelompok itu memiliki azas keterbukaan dan kesukarelaan, dan satu juga memiliki azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini yaitu artinya apa yang kita bahas nanti tidak boleh dibocorkan ke orang lain di luar kelompok kita. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Bisa, Mbak. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak sih tujuan dari bimbingan kelompok? Tahu Pak. Oke, kalau nggak tahu akan saya kasih tahu ya. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah semua teman-teman ini agar terbiasa dalam mengemukakan pendapat dan juga memberi pendapat tentang apa yang akan kita bahas nanti. Nah, langsung saja kita mulai masuk ke acara ini. Silakan teman-teman dapat mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang dibahas nanti dan dapat menceritakan apa saja. Jadi jangan malu-malu ya untuk bercerita dan untuk menyampaikan pendapat, dan teman yang lain yang mendengarkan tolong jangan mencela ya. Bisa dipahami? Bisa kita mulai? Bisa Kak. Oke. Ya, ini sekarang kita membahas tentang ciri-ciri seseorang yang memakai narkoba. Nah, teman-teman setuju tidak kalau kita bahas tentang ciri-ciri seseorang yang memakai narkoba? Setuju Kak. Setuju, Mbak. Gimana Mbak Umi? Setuju Mbak. Setuju. Oke. Nah, kalau setuju,
Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang memakai narkoba. Menurut teman-teman, mengapa seseorang memakai narkoba? Karena pergaulan bebas, Kak. Ya, terus ada lagi? Mungkin karena stres dan ingin menghilangkan rasa stres itu, Kak. Ya, benar sekali bahwa kalau tidak ada lagi yang menjawab, kalau kita nggak stres, kita nggak tertekan dalam pikiran, mungkin kita nggak akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang apakah teman-teman mengetahui ciri-ciri orang yang memakai narkoba? Mungkin Mbak Umi atau Mas Wisnu bisa jawab. Matanya merah, Mbak. Kalau setahu saya, Mbak, orang yang menggunakan ganja itu dari postur tubuh itu udah kelihatan mungkin seperti tidak sehat, seperti mungkin tubuh yang terlihat kurus, terus mata di sekeliling mata itu lebih terlihat hitam, seperti itu, Mbak. Oke, benar sekali. Apa yang dikatakan Mbak Umi sama Mas Vino merupakan ciri-ciri dari apa itu penyalahgunaan narkoba ya, ciri-ciri orang yang memakai narkoba. Nah, sekarang gini, saya akan tambahkan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa suka ngantuk di kelas juga bisa, pikirannya nggak tenang juga bisa. Nah, terus ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman dari ciri-ciri narkoba. Kalau pengetahuan saya, Mbak, misalnya dia menggunakan narkoba yang pakai yang disuntik itu, Mbak, apa itu ada bekas cirinya, gitu di maupun di lengan, di tubuh darahnya. Oke. Tahu saya. Ya, benar banget. Itu semua ciri-ciri orang yang memakai narkoba dan sebisa mungkin kita menghindari pemakaiannya. Nah, sekarang teman-teman mau nggak kalau teman-teman mau memakai narkoba nggak? Enggak, Mbak. Enggak. Kalau misalnya kita ada masalah, kita larinya kemana? Ya jelas. Tidak. Kalau misalnya ada masalah, kita larinya kemana? Ke Tuhan. Ya, benar sekali ya. Kalau kita misalnya lagi stres, lagi gimana ya, marah-marah, lagi psikolognya nggak sinkron gitu, kita tetap mencari siapa sebenarnya kita lari ke Tuhan. Nah, sekarang teman-teman tahu kan, mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental juga dan perilaku. Akibatnya terganggunya sistem neurotransmitter, gangguan mental dan perilaku. Akibatnya terganggu juga sistem susunan sel saraf pusat di otaknya. Oke, mungkin itu saja. Gak terasa nih waktunya sudah mau habis. Semoga teman-teman semua dapat menerima apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, dan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Tidak ada, Mbak. Oke, alhamdulillah sudah. Jadi apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita lakukan bimbingan kelompok ini sudah memenuhi pengetahuan, mungkin meskipun hanya sedikit ya buat teman-teman semua. Nah, semoga bermanfaat. Dan gimana rasanya setelah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Senang sekali, Mbak. Oke. Senang, Kak. Ya. Kami dapat pembelajaran dari Kakak. Iya, mantap. Oke, begitu saja. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu datanya dari saya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, tetap jaga kesehatan meskipun pandemi, di masa pandemi ini banyak penyakit melanda kita. Terus tetap jaga jarak, safety first, intinya kayak gitu. Oke teman-teman,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jana. Terima kasih ya Kak.